Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Founder Musas dan pengurus yang saya hormati, ibu-ibu dan saudara-saudariku yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita atas nikmat iman yang Allah karuniakan di hari yang seharusnya ibu beristirahat, mungkin bermain bersama keluarga, tapi semua dikesampingkan hadir di majelis ilmu ini. Semoga hadirnya ibu-ibu dan saudari-saudariku ini menjadi asbab Allah mudahkan segala urusan, dikeluarkan dari segala masalah, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan Allah lisan kita ini bersolawat, kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu dan saudara-saudariku yang saya muliakan, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama itu adalah Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah binti Rasulullah, yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan, tapi tidak ada terkecil hatinya Bu, walaupun tidak ada namanya yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi menjadi orang yang tidak pengecil hati itu ternyata bagus dan juga berat. Padahal dia sendiri yang meriwayatkan, tidak ada ditambah oleh Ummul Mukminin Aisyah, kan orang tidak tahu, cuman dia aja yang tahu gitu. Apa salah dimasukkannya namanya satu wanita di surga itu ada 5, selain Asiyah tuh dia gitu. Dan kalau riwayat Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga itu, yang pertama itu justru kedudukannya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Asiyah binti Muzahim, dan yang keempat Maryam binti Imran. Jadi ternyata urutan itu bukanlah hal yang mempengaruhi. Kadang bisa jadi ini yang di atas, ini justru malah Maryam pula yang paling akhir. Kemudian ada lagi riwayat Ali Bu. Kalau riwayat Ali cuma 2 wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah. Kalau bagi Ali yang dia dengar dari Rasulullah itu ada 2. Jadi tidak ada sebetulnya kontradiksi antara hadis ini. Cuman siapa yang mendengar dari mana duluan, kadang hanya 2 disebutkan. Sama halnya Bu dengan hadis tentang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang pertama Al-Fatihah atau bismillah. Jadi bagi sahabat yang di depan, mereka mengatakan Rasulullah membaca bismillah. Yang jauh di belakang enggak, langsung alhamdulillah, karena itu yang terdengar. Jadi dua-duanya itu sama kuatnya. Makanya kalau Imam Masjidil Haram ke Indonesia, dia tahu orang Indonesia lebih banyak mayoritas yang menggunakan bismillah, jadi dia pun menggunakan bismillah. Kemudian ada lagi Bu dari Abu Musa radhiyallahu an, kata Rasulullah yang didengar oleh Abu Musa ini, lelaki yang sempurna itu jumlahnya banyak. Kalau laki-laki itu jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibanding wanita lainnya sebagaimana keutamaan As-Sarid dibanding makanan lainnya. Jadi kalau dari hadis ini Bu, justru dia meletakkan Aisyah itu yang paling dahsyat tuh keutamaannya. Di pembandingan tadi apa Bu? Makanan As-Sarid. As-Sarid itu makanan yang paling mewah lah di Arab Bu ya.
daging, ayam, kemudian kambing, pakai kuah kental yang pedas ditambah dengan roti. Nah, ibu udah bisa bayangkan kan? Nah, jadi lebih utama pula Asiyah dalam hadis riwayat Abu Musa itu. Jadi apapun hadis yang 4 tadi, nama perempuan-perempuan ini sering disebutkan. Nah, sebelum kita membahasnya yang lain-lain itu, yang pertama yang akan kita bahas sesuai dengan urutan yang pertama yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yaitu Maryam binti Imran. Sebelum kita membahas kenapa sih Siti Maryam ini kedudukannya sangat tinggi, rupanya orang tuanya kita harus kenalan dulu, Bu. Jadi misalnya kita pengen dapat anak yang soleh dan soleha itu, kita harus memantaskan diri kita untuk seperti itu. Imran, ayahnya Siti Maryam ini, Bu, dan ibunya itu Hannah, terkenal dengan sebutan keluarga yang tohir dan toyib, yaitu suci dan baik. Nah, kita tahu dulu nih, Bu, harus tahu dulu kita ciri orang suci itu seperti apa. Ciri orang suci itu yang pertama ikhlas. Melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan imbalan dunia. Nah, ini mahal nih, Bu. Dulu saya pernah ceritakan, sebetulnya gini ya, Bu, ya. Kadang ada yang ini masalah peka atau tidak peka. Orang nolong ibu masak di rumah, ikhlas. Ibu juga ikhlas kadang memberikan imbalannya. Nah, karena ibu peka orangnya. Ada juga orang tidak peka, Bu, mentang ditolak orang, tidak usah lagi Kak dibungkuskan. Oh iyalah makasih ya, temenung langsung kan, Bu. Jadi memang ikhlas itu mahal, Bu. Maka saking tersembunyinya dalam surah Al-Ikhlas pun tidak ada kalimat ikhlas. Nah, kita mengupayakan itu tuh, Bu. Ngaji karena Allah, pergi ini pokok ngaji karena Allah lah, ingin menimba ilmu lah. Karena ada juga, Bu, habis ngaji itu bikin TikTok dulu yuk di kafe, nah gitu. Jadi apa nama itu, lebih besar unsur mau main-main ya daripada unsur untuk mencari ilmunya. Jadi ikhlas itu memang mahal. Nolong orang, misal kalau macam kami ini tibanya, Bu, ya, dibilang ikhlas susah juga, dibilang tidak ikhlas pun kadang ikhlas gitu, tapi kok nggak dikasih temenung ya gitu, Bu, ya. Jadi kadang jadi pertanyaan juga tuh, Bu. Ukuran ikhlas ini memang butuh orang-orang yang sama-sama peka gitu, Bu. Yang ngajar ikhlas, kemudian orang yang memberi pun ikhlas. Nah, itu gimana coba tuh? Sama dengan saya tanya, Bu, ke orang jual burger. Dia jual burger itu dengan harga yang cukup mahal daripada standar orang biasa jual burger. Saya tanya kenapa dijual mahal? Ikhlas bikinnya, Ustaz. Jadi kalau labanya tuh besar gitu, kita ngerjakan itu dengan cinta. Dia paham Ibu maksudnya ya. Kenapa dijual mahal sementara orang jualnya kan banyak di bawah itu. Jadi kita tuh menyediakan bahannya pun yang premium katanya, karena labanya besar kita tuh jadi ikhlas ngerjakannya. Oh ternyata butuh kepekaan dari dua yang bertemu itu, Bu, sama-sama ikhlas. Cuman sederhananya itu saya melihat keberkahan orang yang ikhlas itu, Bu, ya. Dulu ada orang yang nyuci sepeda motor gitu. Dan di antara banyaknya karyawan, gerakan dia tuh yang paling hidup. Kayaknya dia yang paling ikhlas. Nah, kan nampak dari bahasa tubuhnya gitu ya, Bu, ya. Dia ngerjakan tuh ikhlas. Jadi setiap datang motor trail yang kotor-kotor itu semua kawan-kawannya bilang, Samsul. Karena nggak ada yang mau ngerjain, Bu, berat. Tapi karena dia ikhlas ngerjain, orang bisa bayar lebih daripada harga cucian. Nah, ternyata memang ikhlas ini mengandung keberkahan. Jadi dibutuhkan kepekaan saja sebetulnya, Bu. Cuman kalau yang dari diri kitanya, kalau mau jadi orang suci itu ya mesti ikhlas lah. Mau ngerjain apapun, bantu orang ikhlas. Jangan nanti dibilang, aku bukannya ndak ikhlas ya Kak ya. Tapi kalau dia ingat, pertama kali di Pekanbaru itu aku loh Kak yang nolong dia. Aku bukan mungkit-mungkit sih Kak ya. Allah lah yang bantu. Sama juga, susah kan, Bu. Jadi orang ikhlas itu berat. Cuman Ibu udah tahu ya definisi ikhlas itu, ngerjain apapun tanpa pamrih. Ibu sholat pun tanpa harus
aku pengen surga lah, aku takut sama neraka, nggak, pokoknya aku ingin karena aku yang butuh ibadah ini gitu. Jadi tidak ada keberatan. Dulu ingat saya ibu-ibu puasa sunat dia lama betul jam buka nih, heran hari ini rasanya panjang betul hari ini rasanya. Dia nggak coba mungkin Bu ya di salah satu negara Eropa yang siangnya sampai 6 bulan, malamnya 6 bulan. Coba tuh Bu. Ada yang berbukanya jam 11 malam, jam 1 malam udah sahur lagi gitu. Jadi ibadah kita mesti ikhlas, ngajinya ikhlas, tetapi semua itu memang mesti diasah ya Bu ya. Nah kemudian ciri orang suci yang kedua itu ini Bu, rendah hati Bu. Tidak sombong dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Nah ini juga amalan kenapa Maryam menjadi perempuan ahli surga itu ya ini Bu. Ikhlas, kemudian dia rendah hati. Orang rendah hati ini Bu, kata Rasulullah apa? Orang yang rendah hatinya Allah akan mengangkat derajatnya gitu. Ini pantang di apa orang Bu, pantang direndahkan orang gitu Bu ya, langsung naik dia gitu kan. Kalau anak saya Bu udah pinter tuh bahasa Inggris umur 8 tahun. Oh anak saya 8 tahun kurang kalau tidak salah tuh, kurang-kurang 2 bulan tuh udah pinter tuh bahasa Inggrisnya. Pokok pantang Bu, nggak bisa dia berendah hati dengan orang tinggi gitu ya Bu ya. Itu memang berat loh Bu, kita kadang-kadang kalau direndahkan orang tuh kan ego kita naik. Jadi kita harus terbiasa juga gitu Bu. Kalau orang merendahkan kita itu berarti Allah sedang ingin menaikkan derajat kita supaya kita bisa tahan nggak kalau direndahkan orang gitu. Cuman rata-rata nggak tahan juga ya Bu, naik kesombongan gitu. Yang ketiga, orang suci itu ciri-cirinya sabar, mampu menahan diri dari emosi negatif dan menerima ketetapan Allah. Contohnya nih Bu ya, sebetulnya Ibunda Maryam, kemudian bapaknya itu kan doanya ke Allah tuh kan minta anak laki-laki. Nah, yang minta anak laki-laki, tahu-tahu kan dikasih anak perempuan. Nah mereka sabar dengan ketentuan itu, walaupun akhirnya kan semua orang Bani Israel kan menghujat Bu. Katanya orang soleh minta anak laki-laki itu perempuan juga, kan ditinggal gitu Bu kan. Jadi suatu kehinaan. Tapi bagi mereka ini rahmat dari Allah. Itu yang harus bisa kita terima itu Bu ya. Sabar, kita udah jadi orang baik tapi masih juga dikecewakan orang. Kita udah berusaha baik sama keluarga tapi keluarga tidak memandang kita. Kan macam-macam nih Bu ujian kita itu. Cuman ingat Bu, sabar itu bukan pasrah ya Bu ya. Sabar itu kemampuan kita untuk memindahkan barang berat menjadi ringan. Ibarat orang mendaki gunung, yang sabar itu, oh ini banyak durinya, cari jalan lain. Pokoknya dia harus terus sampai ke atas. Kalau yang dibilang, udahlah Kak, nggak usah kita naik lagi Kak, sabar aja lah kita, itu pasrah. Beda ya Bu ya, itu pasrah. Dia tidak mengupayakannya. Kemudian yang berikutnya Bu, orang yang suci itu ciri-cirinya adalah penyayang. Dia peka ya Bu ya terhadap perasaan orang gitu. Pernah saya cerita sama Ibu, misalnya saya pribadi nih Bu, Ibu ada yang bawa anak, bawa cucu, itu gimana pun hebohnya saya tidak akan pernah merasa terganggu. Itu namanya penyayang Bu. Karena saya harus berpeka berpikir, apabila ini anak ditegur, yang terluka adalah ibunya. Dan yang paling tepat untuk menyelamatkan anak ini adalah ibunya sendiri gitu. Kadang tidak semua orang yang perasaannya sama gitu Bu kan. Jadi kita yang peka tuh. Saya pernah pesan kalau ke istri saya kalau bawa anak ke masjid, kalau dia nangis sedang sholat pun putuskan sholat. Karena kita menenggang perasaan orang banyak gitu. Jadi harus sama-sama peka tadi Bu. Harus sama-sama peka. Dan orang-orang yang penyayang itu Bu pasti bagus ya Bu ya. Dia pun marah, anaknya tetap dekat sama dia karena dia tahu unsur marah orang tuaku ini karena sayang. Jadi bukan berarti penyayang tuh tidak marah sama sekali ya Bu ya. Jadi memang ada marah tapi anak terasa kok. Orang tuaku ini marah karena dia sayang sama aku. Makanya anak itu orang tuanya pemarah kok anaknya dekat ya sama orang tuanya karena dia tahu
orang tuaku ini sayang sama aku. Makanya tamsil kasih sayang Allah itu sama dengan kasih sayang orang tua. Gimana pun sesalah-salah pun anaknya dia tetap sayang. Kemudian Bu, ciri orang suci berikutnya itu bertanggung jawab. Jadi kalau dikasih kewajiban dia kerjakan dengan baik gitu. Nggak ada tolak menolak, nggak ada tuduh menuduh, tidak menjadikan orang sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan dia mengerjakan sesuatu. Nah ini lagi nih Bu, ciri orang suci berikutnya itu pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Nah ini berat nih Bu, ngomongnya mudah nih. Nah, saya ingat ada pertanyaan perempuan kepada seorang ulama, saya dizolimi oleh orang selama 30 tahun. Jadi bukan saya saja dizoliminya, sampai keluarga saya pun dizolimi dia. Dan sekarang dia sudah meninggal. Bolehkah saya kalau melewati kuburan, karena itu kuburan ada kuburan bapak saya juga, saya mengucapkan selamat tapi saya bilang kecuali untuk dia gitu. Apa jawaban ulama ini Bu? Anda berhak untuk itu. Jadi pelajaran itu, itulah bahayanya menzolimi orang gitu ya Bu ya. Lama terasanya. Jadi dulu ingat saya mengajarkan kepada orang, kalau ke ibu-ibu gitu Bu ya. Setiap kali anaknya membenci orang, ibunya kan tidak boleh gitu sayang, kita tidak boleh benci, jangan gitu. Pokoknya setiap kamu benci sama orang, tulis namanya di kentang. Nah, jadi tulis nama kentang, bawa kemana-mana. Rupanya banyak kentangnya Bu. Seminggu udah banyak, anak-anak lah namanya Bu. Lama-lama kentang busuk enggak Bu? Nah, jadi akhirnya dia tukang busuk. Begitulah kalau kita menyimpan dendam. Jadi kita akan terganggu sendiri. Atau yang kedua, setiap kali kamu benci sama orang, ambil tokoan, kemudian paku, tancapkan ke dinding. Sebut nama dia yang kamu benci. Pokoknya makin banyak kamu, makin banyak pokok tuh lama-lama Bu, capek, tangan luka gitu ya Bu ya. Baru dia laporan, hari ini tidak ada benci orang lagi, cabut satu, capek. Nah, jadi ada pelajaran, kadang kalau anak-anak kalau bilang tidak boleh gitu nak, tidak boleh gitu. Oh mama tuh yang tidak tahu, dia tuh yang ngapain, tuh gitu jadinya Bu ya. Kita seolah-olah berada di pihak dia, sama suami Bu. Misal suami ibu kan ada kata, siapa dokter itu dulu ya Bu ya. Di jalan dia lagi marah sama orang, setan orang ini tidak mau membela, ibu jangan mihak sama orang itu. Tidak boleh gitu Pak, kita di jalan kita mah ngamuk dia Bu. Nah, ibu harus berada di pihak dia gitu. Tidak ada otaknya ya Pak ya, nggak mikir dia kita jalan ini. Jadi dia nggak senang. Bisa jadi mungkin tadi itu buru-buru karena sakit, masalahnya ada ya Pak ya. Jadi senang hati suami Bu. Ini kadang dapat istri yang bijak-bijaksana itu tidak enak Bu. Nah, itu kan tidak seru rasanya tuh. Kemudian Bu, yang berikutnya itu ciri orang suci itu menepati janji. Menepati janji ini Bu, memang apa kata Rasulullah ya Bu ya, tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Sampai anak-anak pun Bu tidak percaya dengan insya Allah itu lagi Bu. Kalau ibu janji janganlah insya Allah lagi mah, karena dia udah ragu Bu, arti insya Allah itu enggak. Nah ya kan Bu kan? Nah, coba bayangkan Bu, kita tuh udah tergolong jadi orang yang tidak ada agama loh Bu. Ketika kita tidak menepati janji, sulit enggak rezeki kita jadinya Bu? Jadi banyak tukang jahit ngeluh gitu, rezeki saya sulit Ustadz. Kalian tukang jahit nih payah. Kapan siapnya Pak? 2 minggu lagi jemput, 2 minggu pola baru Bu. Terus pas kita datang, seminggu lagi lah Pak, agak rumit ngatur polanya nih ya. Seminggu kemudian kan kita udah mulai emosi, udahlah Pak saya ambil aja lah pola tuh, ini udah tergunting, belum juga siap rupanya Bu. Coba lah, akhirnya kan sulit rezeki. Kenapa akhirnya orang jahit ke Aliang Tailor, rata-rata pejabat Bu, anggota dewan semua kalian, mereka tepat waktu, kerja profesional, padahal mahal loh Bu. Nah, dia betul-betul siap tanggal sekian
Ibu nggak sempat, dia yang ngantarin, nah digojekin gitu Bu kan. Kenapa orang di luar yang mengamalkan ini gitu? Orang Islam sendiri kok sulit mengamalkan janji itu. Jadi kalau kita udah janji itu Bu, malas nggak malas, apa pokoknya siap nggak siap ya udah, pokoknya kita apa aja tanggung jawab lah dengan janji itu gitu. Dan mungkin Bu ya nenek-nenek apa ndak berkah hidupnya Bu. Pas nangis cucunya dia diam dulu dedek, nanti nenek beli, dia udah lupa cucu dia dibeli. Itu hal yang sepele loh Bu. Jadi misalnya gini nih Bu ya, saya membuktikan sendiri ketika kita sama anak berjanji, padahal udah letih kali rasanya Bu. Papa kan udah janji, Papa udah janji ya, itu langsung nggak ada Bu, bangkit dan berkahnya tuh beda ke badan Bu. Padahal tadi rasanya kok letih betul ya gitu. Ketika kita menunaikan janji itu ada keajaibannya gitu Bu. Nah yang berikutnya itu yang terakhir ciri orang suci itu Bu, berilmu, memiliki pengetahuan agama yang baik dan mengamalkannya. Untung kita ikut-ikut pengajian nih Bu, kadang yang berat terasa ringan jadinya Bu. Hal-hal yang tidak kita ketahui rupanya selama ini Ibu ini ngaji Bu, kita tidak boleh melawan sama suami, tidak boleh bantah suami. Pas dengar pengajian saya hidup darah Ibu tuh Bu, rupanya boleh melawan rupanya Bu ya. Tapi ingat melawan harus punya senjata, Ibu benar gitu. Tidak ada peluang Ibu salah, itu baru bagus. Ada suami yang ngadu ke saya, Ustadz saya ini bendahara di kantor. Uang di rumah itu sering kehilangan Ustadz. Awalnya saya kirain mistik-mistik Ustadz, tuyul atau apa gitu. Ternyata tertangkap basah Ustadz, istri saya yang mencuri selama ini. Itu ya Bu ya. Haruskah saya ceraikan istri saya? Jawaban saya apa Bu? Uang kantor yang hilang atau uang pribadi? Uang pribadi Ustadz. Seharusnya istri Bapak yang gugat Bapak cerai. Berarti Bapak orangnya pelit. Berarti Bapak bakhil Pak. Karena kalau kita ikut di hadis, uang suami itu 100% milik istri. Baru terdiam, nanti lah kalau jumpa saya istri Bapak, dia aja lah yang gugat, maksudnya Bapak, kasihan juga istri Bapak. No. Baru terdiam, dia sambil ketawa. Kecuali uang kantor yang hilang, jahat istrinya. Tapi kalau uang pribadi dia, berarti kan dia pelit sama istri, sampai harus mencuri loh. Dan ingat juga di dalam hadis, perempuan mendapat suami pelit, dia halal untuk mencuri uang suaminya. Tapi kalau ketahuan jangan sebut nama saya. Ada hadisnya betul. Hadisnya siapa Bu? Istri Abu Sofyan mengadu ke Rasulullah, suaminya bakhil. Kata Rasulullah apa Bu? Ambil aja dari dalam saku bajunya, tetapi jangan berlebihan. Maksudnya itu memang untuk kebutuhan gitu Bu. Tapi kebutuhan ibu ini tas Hermes lah Bu, itu yang payahnya. Nah, yang berikutnya itu Bu, itu udah habis masalah ciri orang suci Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa lah mengamalkan, paling tidak dapat satu di antara sekian banyak itu Bu. Entah jadi orang rendah hati, kuatnya di situ mungkin Ibu bisa jadi orang rendah hati karena Ibu selama ini teraniaya gitu ya Bu ya. Udah bisa rendah hati, alhamdulillah. Ada lagi yang kuat menuntut ilmu, kan pokoknya yang mana-mana bisa kuat lah Bu. Karena kalau untuk secara keseluruhan itu kadang-kadang sulit juga ya Bu ya. Yang berikutnya itu Bu, Imran ayah dari Siti Maryam ini, dia ini memang orang yang sangat taat beribadah Bu. Jadi dia sangat disegani oleh masyarakat Bani Israel, itu memang disegani. Nah ini sosok ya Bu ya, sosok suami yang memang rajin beribadah, tekun beribadah. Dan memang berbeda ya Bu ya, kalau orang, kadang ada orang ilmunya tinggi tapi di ibadahnya kurang gitu ya Bu ya. Ada orang yang beribadahnya banyak, ilmunya kurang. Nah kalau Imran, Siti Maryam, Hannah itu lengkap Bu. Secara ilmu sosialnya dia bagus, ibadahnya pun bagus. Nah jadi karena dia ini tokoh masyarakat, dia ini sangat didengar orang. Makanya kalau dia bilang, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku akan mendapatkan anak laki-laki. Jadi orang menunggu-nunggu tuh Bu.
Iya, apa mungkin Hana akan hamil karena dia akan mandul. Nah, Hana ini mandul nih Bu. Dan Hana ini juga terkenal perempuan yang sangat taat beribadah. Jadi dua-duanya komplit Bu, ibadahnya kuat, sosialnya bagus. Nah, jadi paling tidak ya kalau kita mau menjadi perempuan ahli surga itu Bu, memang ya ibadah ini agak berlebih lah sedikit Bu dari perempuan biasa gitu ya Bu ya. Kadang kita ngaji pakai HP Bu, 5 ayat masuk WA Bu kan. Nah, sudah tuh mau WA nggak jadi perempuan ahli ibadah jadinya Bu kan. Jadi memang melebihkan amalan itu sesuatu yang menyenangkan sebenarnya Bu. Jadi kan Allah ini, Ibu asik dengan sesuatu yang buruk dimudahkan, asik dengan sesuatu yang baik juga dimudahkan. Saya lihat ada seorang yang pernah saya dengar dia ngomong, saya heran Ustaz ya, kalau ada orang bilang hidupnya suntuk. Sementara saya sedang suntuk waktu itu Bu. Maksudnya gimana Pak? Coba Ustaz, apa enggak penuh hari-hari kita nih? Kalau kita sampai nanti duha Ustaz, duha kita sholat lagi, kita ngaji lagi, terus kita baca buku. Kayaknya tuh aneh kalau ada orang bilang suntuk, padahal saya sendiri sedang suntuk. Itulah kadang jalannya ya Bu ya. Iya juga ya, zikir kita bisa banyak, ngaji kita bisa banyak. Jadi saya cobalah praktek dia tuh Bu. Ternyata Bu ya, iya ya. Ternyata pas kita sedang tidak ngapa-ngapain itu memperbanyak baca Quran tuh kok jadi asik. Kemudian kita habis itu nanti sholat, nanti zikir, nanti habis itu baca buku, terus kita main sama anak-anak, terus kita ngaji lagi. Oh kayaknya asik ya. Karena kita mendengar orang bisa baca 10 juz satu hari itu loh Bu. Seperti siapa dulu, toko hijab Bu Anis yang kebakaran di Mall Borobudur, Malang. Semua toko terbakar, cuman toko hijab Bu Anis yang bertahan gitu. Dia bisa sampai 10 juz karena saya ngapain coba di toko katanya. Kan betul tuh Bu ya. Kan konsumen tidak selamanya masuk. Jadi dari mulai jam 8 pagi masuk udah start dia Bu ngaji. Nanti ada konsumen tandain dulu. Nanti ngaji lagi, apa ndak tenang jiwa Bu dibuatnya. Jadi ternyata memang betul ya Bu ya. Jadi perempuan ahli ibadah itu nikmat sebetulnya. Ini banyak kita kadang waktu kosong tuh termasuk saya sendiri gitu ya Bu ya. Ini untuk kita sama-sama nih. Kadang banyak juga hal-hal yang sebetulnya tidak bermanfaat yang kita lakukan gitu ya Bu ya. Nah ini yang mau kita buat lebih itu Bu. Karena saya teringat dulu, saya pernah, tapi waktu itu ya Bu ya, saya merasakan kenikmatan itu dan pengen kembali lagi itu sulit gitu Bu. Kalau di waktu kosong itu Bu, saya sholat duha, dimulai dari jam 7 itu hampir setengah 12 baru saya selesai. Itu Bu, hidupnya nikmat itu. Cuma saya merindukan suasana itu tidak bisa lagi loh Bu. Pada saat itu kok sanggup ya gitu. Jadi kadang-kadang rindu dengan suasana seperti itu, tapi gimana cara mulainya lagi gitu. Sementara pengajian jam 8, ada jam 9 misal gitu ya Bu ya. Udahlah saya alihkan aja lah ke, misalkan pergi ceramah kan juga ibadah gitu ya Bu ya. Tapi udah diganti lah pakai amplop, ada enggak pahalanya. Jadi kadang mikir-mikir juga tuh Bu. Tergantung kitanya lagi ya Bu ya. Mau kita bawa kemana hasil yang kita dapat. Kalau kita bawakan ke baik, tentu dia akan menilai ibadah ini. Nah kemudian nih Bu, kita udah tahu berarti ibu harus jadi ahli ibadah. Ahli ibadah yang berilmu itu tentu mengerjakan sesuatu dengan dalil ya Bu ya. Zikir ibu sesuai dalil, sholat sunat ibu sesuai dalil gitu Bu ya. Jangan terlalu cepat, karena ingat nih Bu, pernah Rasulullah sedang duduk sama Ali, ada orang sholat yang begitu cepat, makanya disebutkan pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri dalam sholat. Sehabis dia sholat Bu, disalaminya Rasulullah, kata Rasulullah kok belum sholat, sholat lagi. Sholat dia balik, apa kata Rasul ke Ali? Ini orang sholat seperti ini Ali, kalau dia mati dalam keadaan tidak memeluk agama Muhammad.
Itu Bu, maksudnya itu ya standar lah Bu gitu. Ada waktu jeda gitu Bu ya. Ini kayak Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, belum tegak lurus lagi Bu. Ada itu yang mencuri dalam sholat, belum sempurna gerakannya. Nah kemudian Bu, dia sezaman dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini istrinya adik-beradik dengan Hannah. Ada juga yang mengatakan istrinya adalah saudari Maryam. Kalau saya lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan bahwa karena Nabi antara apa itu terlalu jauh tuanya. Kalau buat adik-beradik dengan Maryam kayaknya terlalu tua Bu. Jadi dia bibinya Maryam, saudari dari Hannah, ibunya Siti Maryam. Bayangin Bu, udah sekuat itu ibadah aja mandul loh Bu. Jadi jangan kita terlalu apa namanya nih Bu ya. Apalagi zikir yang mau dibaca. Ada kata orang Ustadz, makan daging tidur miring kanan. Dapat anak laki-laki. Sudah tuh makan ikan tidur miring kiri. Dapat anak perempuan, saya udah guling-guling Ustadz, melentang, melungkup, apa segala macam. Saya bilang, tidak bisa seperti itu. Kan suka-suka Allah Bu. Nah itu orang beriman kepada takdir itu itulah Bu. Suka-suka Allah. Mereka tetap beribadah, tetap normal, tidak ada merasa apa namanya Bu, tidak ada berburuk sangka dengan Allah, tetap ibadah. Dan Nabi Zakaria aja yang Nabi waktu itu pun belum punya anak, mandul juga istrinya Bu. Dari sinilah kita tahu Bu, tidak ada perempuan mandul di sisi Allah. Tidak ada perempuan mandul. Pokoknya dekati terus Allah dan berbaik sangka sama Allah. Nah kemudian nih Bu, ketika Hannah ini dia jalan keluar, dia nampaklah seekor burung memberi makan anak-anaknya. Nampak burung ngasih makan nih, pengen juga lah punya anak kayak gitu, kita nyuap-nyuapkan anak itu ya Bu ya, pengen betul kayak gitu. Sampailah terucap dari mulutnya, aku bernazar kalau lahir anak aku ini, anak laki-lakiku ini nanti, ini berharap laki-laki ini Bu, akan aku nazarkan dia untuk di Baitul Maqdis, untuk menjadi pelayan Allah. Jadi itu ya Bu ya, kenapa Maryam jadi perempuan ahli surga itu jadi pelayan Allah Bu. Berat Bu jadi pelayan Allah nih, karena angka-angkanya tidak jelas kadang ya Bu ya, angka-angkanya tidak jelas. Dan nazar itu betul-betul terucap, aku kalau punya anak, aku akan jadikan dia pelayan Allah di Baitul Maqdis. Jadi sepertinya kita tuh Bu ya udah nazar duluan tuh, kalau anak aku lahir ya Allah, aku akan nazarkan dia kepadamu. Sebetulnya ada bagusnya Bu, menazarkan anak ke Allah itu, jadi penjagaannya, pelindungannya semua Allah nanti yang nanggung. Tapi lakuin dulu nazarnya, nanti Allah yang nanggung sisanya gitu. Nah ini yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, surat Maryam 35, surat Imran ya Bu ya, Al-Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku setelah dia hamil Bu, menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu padaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi dinazarkan anaknya untuk menjadi pelayan Allah. Tapi rencananya nih laki-laki nih Bu, menurutnya. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Nah, baru dia tahu ya, anak perempuan, dan engkau lebih mengetahui yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah sama seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk. Inilah hadis riwayat Abu Hurairah. Orang tua kalau bisa pas dia berdoa seperti ini, aku lindungkan anakku, pendidikan dan pemeliharaannya kepadamu, dan anak cucu keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nah, jadi
Allah yang menanggungnya nanti, Bu. Maka dijawab Allah, aku terima nazarnya. Jadi Allah terima nazarnya dengan penerimaan yang baik, dan Allah yang mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula. Jadi ini boleh nih, Bu, kita selalu doa gitu, Bu. Paling tidak kalau yang belum ya latihan dulu lah doa gitu ya, Bu ya. Yang enak nih sekarang yang belum nih, Bu. Jadi ada kesempatan untuk memilih laki-laki yang ahli ibadah. Cuman kan Ibu tahu ya, Bu ya, kalau standar baiknya orang itu, kata Rasulullah apa? Bergaullah dulu dengannya, baru engkau akan tahu dia baik atau tidaknya. Nah, kalau kita mau bergaul, dia lawan jenis, gak mungkin dong. Paling tidak kita dapat informasi tentang dirinya. Oh, kalau dia tuh ke orang tua sangat berbakti, anaknya rajin ibadah, ramah, itu kan udah dapat bocoran gitu ya, Bu ya. Nah, setelah itu, Bu, dari ayat ini apa kata Ibnu Katsir? Bahwa ayat ini dijadikan dalil untuk menamakan anak langsung pada hari lahirnya. Nah, makanya aku beri nama dia Siti Maryam. Tetapi kalau kata Rasulullah, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Anak tersebut disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi justru memberinya nama di hari ke-7. Kalau dari ayat tadi, ketika lahir Hana langsung kasih nama Maryam. Cuman mungkin, Bu ya, mendabalkan namanya ini di hari ke-7. Kan itu pas kekahnya gitu, Bu ya. Dikasih nama. Jadi tidak ada kontradiksi dalam hadis ini. Nah, di dalam surat Ali Imran 36 tadi, Bu, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada setan yang terkutuk, dan doa ini ternyata dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi kita boleh nih, Bu, pakai doa ini, dan saya juga selalu berdoa, aku lindungkan anak-anakku dan cucu keturunannya dalam pemeliharaan, ditambah dikit, Bu, dalam pemeliharaan pendidikanmu ya Allah. Aku serahkan pendidikannya kepadamu, perlindungannya kepadamu. Supaya hati kita tentram, Bu. Sebab anak itu tidak 24 jam bersama kita. Nanti kita sibuk pakai spycam lah, tracker lah, izin orang tua lah, HP-nya capek dah, Bu. Bagus serahkan dia ke Allah. Yang penting kita mendidik dia dengan baik. Jangan sampai apa, Bu ya, kecemasan itu membuat nanti diri kita yang sakit jadinya kan, Bu. Bagus serahkan kepada Allah. Nah, setelah diterima oleh Allah itu, Bu, Rasulullah juga mengatakan ketika anak lahir, setan pasti menyentuhnya hingga keluar tangisan keras. Makanya anak menangis ketika lahir itu, Bu, setan menyentuhnya. Yang selamat dari hal ini hanyalah dua, Maryam dan putranya Isa. Nah, karena anak disentuh oleh setan, dia menangis, rupanya Allah juga memberikan keajaiban. Ternyata anak menangis itu juga bagus secara kesehatan. Makanya kalau anak bayi lahir tidak nangis, justru malah dibuat nangis. Jadi jebakan setan ini, Bu, rupanya mendatangkan rahmat juga. Jadi itu yang disebut wa makaru wa makarallah. Orang buat makar, Allah pun buat makar. Ibu ingat kan kejadian di bulan Muharram bahwa kapal Nabi Nuh kan dieein orang tuh, Bu. Bayangin lah, Bu, tinggi orang 60 hasta, 30 meter, sebesar ember tuh, Bu. Sementara tidak ada air untuk membersihkannya. Kan susah bersihinnya, Bu. Akhirnya itu kan dijadikan Allah hukuman. Orang yang pincang kena tai yang ada di atas kapal Nabi Nuh sembuh. Kan dikumpulin lagi sama mereka, Bu. Itulah. Jadi kalau orang buat makar, Allah pun bikin makar. Iblis nyentuh anak menangis, dibuat Allah tangisan bayi itulah yang bagus. Jadi bagus jadinya, Bu. Nah, kemudian didoakanlah oleh Hana, melindungkannya kepada Allah. Maka kata Abu Hurairah, orang tua boleh membacakan doa ini untuk anak-anak dan keturunannya. Setelah itu, Bu, ketika Maryam lahir,
langsung dibungkus oleh ibunya, kemudian dalam satu riwayat langsung diserahkannya ke Baitul Maqdis, karena kan bapaknya sudah meninggal, Bu. Jadi Imran udah tua, jadi dia tidak lihat anaknya lahir. Jadi dalam riwayat yang pertama Maryam ini langsung dikasih, di riwayat yang kedua dia disusukan dulu sampai habis penyusuannya, baru diserahkan ke Baitul Maqdis. Saya cenderung ke pendapat yang kedua, tentu dia harus dinormalkan dulu, disapih dulu dia selama 2 tahun. Diserahkanlah ke Baitul Maqdis kepada ahli ibadah yang berada di sana. Kemudian, Bu, riwayat yang kedua, waktu dia diserahkan ke Baitul Maqdis itu timbullah perdebatan, karena ini kan anak tokoh kita, jadi harus kita pilih siapa yang memeliharanya. Nah, kata Nabi Zakaria, aku kan nabi kalian dan aku kerabatnya, aku dong yang harus merawat dia karena aku lebih dekat. Oh, enggak bisa, ini kehormatan bagi kita, siapa yang bisa merawatnya, karena dia kan anak pemimpin kita. Karena ribut, akhirnya diadakanlah pengundian, Bu. Dari sinilah kita tahu, Bu, ya, rezeki tidak akan tertukar. Maka kita tidak boleh ngeluh-ngeluh, Bu, ya. Karena Allah juga nanti akan mengantarkan kepada siapa yang pantas untuk menerimanya, gitu, Bu. Diadakanlah pengundian. Undian pertama itu caranya gimana, Bu? Ditidurkan Maryam, kemudian disusun beberapa anak panah milik nama laki-laki yang ada waktu itu, Bu. Zakaria, ditulis Zakaria. Jadi diacak di samping Maryam. Kemudian disuruh anak kecil, nah, yang belum berakal, disuruh memilih. Yang dipilihnya justru nama Nabi Zakaria, gitu, Bu. Kadang saya lucunya, Bu, kalau kejadian ini, ada bapak sedang duduk di bawah panggung, orang ngasih hadiah, Bu. Waktu orang melempar hadiah dari panggung itu, bapak tuh padahal enggak nengok, Bu. Cuman orang berebut tong sampai di tangan dia, Bu. Nah, itulah rezeki dia, Bu, ya. Nah, jadi kadang kita kenapa sih ngotot gitu, Bu? Mesti harus dapat, harus segini. Nah, ini lihat Nabi Zakaria justru terpilih di antara banyaknya undian itu. Enggak senang, Bu. Enggak bisa lah sekali, 3 kali lah. Disetujui lagi 3 kali. Lemparkan anak panah kita yang udah punya nama tadi ke sungai. Siapa yang panahnya melawan arus, dia yang memelihara Maryam. Dilempar, Bu. Yang lainnya hanyut. Panah Nabi Zakaria yang tetap melawan arus. Lagi-lagi rezeki Nabi Zakaria. Jadi kalau memang untuk kita tuh, Bu, tidak akan kemana-mana, Bu. Tidak perlulah ibu suka sama seseorang, tidak taunya dapat sama orang lain. Terkecil hati, Bu, tidak bisa tiru sahabat Rasulullah, Bu, ya. Uang udah tertabung, mau nikah, rupanya perempuan tuh mau sama mak jomblangnya, gitu ya, Bu, ya. Udah malu-malu ngomong itu Abu Zar, apa kata Salman, kau tidak perlu malu, Abu Zar, seharusnya aku yang malu karena meminang perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Wah, itu, Bu. Kalau kita tega, kakak ya, sama kita di Musas, Kak. Kita sama kakak yang lebih dekat rupanya. Nah, misal gitu, Bu, ya. Yang namanya rezeki itu kan kita tidak tahu, ya, Bu, ya. Urusan apapun itu masih gaib loh, Bu. Kadang kita rencana kita begini malah begitu jadi, ya, Bu, ya. Jadi nggak bisa kita yang memprediksi. Oh, yang ketiga, tukar peraturannya, kata orang-orang itu. Peraturannya sekarang siapa yang hanyut, itu yang terpilih. Rupanya malah yang lainnya yang melawan arus, Bu. Tetap yang punya Nabi Zakaria yang hanyut. Akhirnya mereka pasrah lagi, Bu. Nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang memelihara Siti Maryam. Cuman Nabi Zakaria mengakui, Bu, bimbingannya itu justru dia itu yang belajar dari Maryam, karena memang udah jadi ahli ibadah, Bu. Begitu diserahkan itu,
memang udah ibadah aja Bu, memang memelihara diri. Dia baik sama orang, dia bergaul sama orang, cuman bergaul itu tuh Bu, betul-betul hanya untuk menolong, manfaat. Setelah itu dia ibadah, siang dan malam itu banyak ibadah. Terus dia kadang apa yang perlu dibersihkannya di situ dia bersihkan. Jadi justru Nabi Zakaria tuh Bu, nengoknya tuh ke Maryam gitu Bu. Bimbingannya tuh tidak seberapa, nampak memang Allah yang betul-betul menjaga dia gitu. Candu betul dia dengan ibadah. Terus ke laki-laki ini betul-betul menjaga diri gitu ya Bu ya. Susah ya Bu kalau untuk menjaga diri, apalagi Bu kriteria kita aku banget, itu yang payah tuh ya Bu ya. Iya aku banget, itu paling susah tuh Bu ya. Jadi memang dia tidak genit, tidak ada apa namanya Bu ya, bergaul dengan laki-laki, suka menolong orang, tapi hari-harinya banyak beribadah. Nah karena dia ini ahli ibadah lah, cuman yang herannya Nabi Zakaria waktu itu Bu, kok tahu ada aja makanan ya. Itulah rezeki orang yang taat beribadah tuh Bu, memang tidak bisa ditahan rezekinya Bu. Ada juga sahabat Rasulullah yang mendapatkan karomah ini Bu, namanya ada satu orang sahabat yang dikurung, tidak dikasih makan, tapi makan anggur, sementara waktu itu di Mekah sedang tidak ada anggur. Jadi ada keajaiban-keajaiban seperti itu. Jadi kalau ibu lagi sumuk, lagi susah, lagi apa, ya udahlah Bu, ibadah aja lah Bu. Daripada ibu duduk-duduk gitu ya Bu ya. Zikir tidak menenangkan jiwa, yang penting berpahala itu Bu. Kan kadang-kadang kita berzikir sedang masalah itu kan tidak juga menenangkan jiwa Bu ya. Tapi udah, yang penting aku dapat pahala, zikir, sholat, ngaji. Ternyata nanti akan ada jalur cara Allah menolong. Asalkan menyebut, banyak aja kalian menyebut namaku, Allah kan tidak bilang kalian hayati ketika menyebut namaku, kan tidak, banyak aja menyebut namaku. Itulah keringanan rukhsah yang dikasih oleh Allah. Banyak aja kalian berzikir udah. Nanti Allah nanti yang akan mengatur jiwa kita itu. Nah setelah dilihat oleh Nabi Zakaria, keajaiban itu apa Bu? Buah yang tidak musim dingin kok yang dimakan oleh, buah yang di musim panas pas musim dingin kok ada di musim dingin. Itu akhirnya Nabi Zakaria justru yang bertanya, kau dapat dari mana? Aku dapat dari Allah yang memberikan rezeki kepada siapa aja tanpa batas. Itu Bu. Jadi Bu, kok kuat aja lah ibadah lagi ya Bu ya. Kok kuat ibadah, isi waktu pokoknya banyak berzikir, banyak apa, jadi ahli ibadah aja Bu, kalau tidak kemana-mana gitu ya Bu ya. Kalau tidak kemana-mana nih Bu, kalau tidak ada kegiatan, sedang masak bisa zikirkan Bu, sedang apa aja bisa zikir lah Bu. Anggaplah saya nonton TV Ustaz, gimana tuh, enggak ya pokok zikir aja lah udah. Daripada duduk nak manfaat gitu Bu, sambil baca teks zikir juga gitu Bu ya. Itu paling tidak Bu, kita tidak lepas gitu Bu. Saya jujur punya teman Bu, jahat loh Bu, tapi sholat 5 waktunya berjamaah Bu, tapi hobi ke diskotik waktu itu. Cuman yang membuat dia sadar apa Bu, dia pernah diculik orang, gara-gara permainan kotor sabu-sabu atau apa gitu ya Bu ya. Diselamatkan dia oleh Allah Bu, padahal jalurnya buruk Bu, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat, masih diselamatkan oleh Allah. Jadi kita tuh tidak bisa pula bilang Bu, menjengkal-jengkal orang, kok kalau kayak gini kok masuk neraka, kok tidak bisa kita gitu Bu. Makanya ketika orang bertanya, saya nih Bu, atlet renang pernah nanya ke saya, kami ini atlet renang Ustaz, sementara di kolam renang pakaian kami seperti ini. Yang saya bilang apa Bu, pokok sholat, pokok banyak zikir, tambah ilmu. Daripada kita takutkan Bu, haram kamu seperti ini, itu tidak boleh membuka aurat. Kayaknya gimana coba tuh Bu ya. Jadi bertahap dulu Bu. Itulah yang dikagumi orang dari Buya Hamka. Tasawuf modernnya itulah Bu ya. Buya, boleh enggak kami perempuan ini memakai kutek? Boleh Bu. Yang penting ketika ibu akan wudhu dikikis. Nanti pasang lagi. Nanti mau wudhu kikis lagi. Padahal itu artinya kan melarang Bu kan. Cuman caranya seperti itu Bu gitu. Jadi memilihnya tuh Bu, ini yang kita hadapi siapa gitu Bu ya. Mungkin kalau orang mendengar,
sesat Ustadz ini, masa dia gitu bilang. Kita tuh berikan orang rasa bahagia dulu Bu, senang hatinya pasti dia belajar nanti kan Bu. Lama-lama memangnya kita nih Bu, kita pribadi saya ibu, apakah langsung ngerti kita dengan kebaikan nih Bu? Kadang melawan kita dulu kan Bu, pasti melawan kita dulu. Apa pula larang-larang, nah kan gitu ya Bu ya. Terlalu berlebihan betul kau beragama nih mah biasa-biasa aja lah. Lama-lama kan akhirnya kita tertuntun sendiri gitu. Nah kemudian Bu, yang berikutnya itu adalah setelah Maryam ini dijaga kesuciannya, dijaga kehormatannya, sampailah akhirnya beliau dapat ujian. Tapi Allah mengatakan berita gembira untuk dia. Dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah karena dia kuat menjaga kesuciannya itu Bu ya. Kemudian dapatlah berita gembira, kau akan mendapatkan anak laki-laki yang akan menjadi nabi. Terkejut Maryam, aku aja tidak pernah disentuh laki-laki, bagaimana aku hamil? Nah inilah Allah berkuasa menjadikan apa saja yang Allah mau. Allah mengatakan berita gembira, fitnah besar enggak Bu? Fitnah besar. Itu yang dilalui oleh Maryam, mampu menerima takdir itu loh Bu. Kan bisa aja dia nolak, membana, ya Allah janganlah kasih lagi ini, dia tidak kuat, aku rasanya nanti apa kata orang. Tahu Ibu terfitnah, yang kena tuduh tahu Ibu siapa? Nabi Zakaria. Bentuk soleha-soleha, sok jaga diri, cobalah Bu. Itu yang ditanggung, rasanya kita aib pun Bu, belum separah inilah rasanya gitu ya Bu ya, ujiannya. Tahu-tahu hamil, dan hamilnya itu normal loh Bu, 9 bulan 10 hari. Udah tiap hari selama 9 bulan tuh Bu, apa kata masyarakat yang enggak gitu Bu ya. Jadi cara Maryam waktu itu Bu, ketika dihina orang, direndahkan orang, diam. Puasa bicara Bu, jangan water fasting aja Ibu yang pandai. Ini kalau puasa air pandai itu Bu. Puasa intermittent fasting, puasa bicara itu ternyata bagus Bu. Ketika dijelekkan orang, yang sesuatu itu yang tidak ada pada diri kita Bu, jadi diam. Karena memang tidak melakukan apa-apa, diam. Nah pas mau melahirkan lah baru Maryam menyingkir dari sana gitu Bu. Menyingkir dia dari tempat dia itu, bayangkan melahirkan sendirian dalam keadaan dahaga. Di situ dikasih Allah jalan keluar. Goyangkan tangkai kurma itu, di bawahmu ada air, berbahagialah engkau. Itulah dapat makan minum di dalam kesendirian itu Bu. Nah melahirkanlah, tetap sakit kan Bu, jadi tetap diproses Allah Bu. Setelah melahirkan beberapa waktu, dari dia tidak mau bicara itu Bu, pulanglah dia ke kampung. Ini ya bahasa kita lah Bu, ini si setan nih ya, yang sok-sok soleha, yang sok menjaga diri kesuciannya. Yang membuat mereka terkaget, ternyata anak yang dalam gendongan itulah yang berbicara. Apa kata Nabi Isa di gendongan itu? Sesungguhnya aku ini hamba Allah yang kelak Allah menganugerahiku kitab Injil dan aku dijadikan nabi. Di mana saja aku, Allah memberkahi kepadaku dan berguna lagi bagi orang banyak. Selama hidupku aku perintahkan sholat dan aku diperintahkan zakat. Aku sangat berbakti kepada ibuku dan aku tidak jadikan orang menyombong diri dan durhaka. Jadi ini bagian dari akhlak anak yang baik yang diceritakan Nabi Isa. Jadi sholat itu sudah diperintahkan Bu. Mendengar itu, barulah mulai orang tahu Bu, tidak mungkin anak bayi berbicara. Itu baru mulai diterima Bu, minta maaf lah orang ke Nabi Zakaria. Cuman yang tidak senang kan tetap yang orang Yahudi yang takut Bu, dia kehilangan pamor, dia tidak mau terima itu. Syukur Maryam itu tidak lahir anak laki-laki. Kalau tidak waktu itu Bu, kalau sempat laki-laki anak Hana, sebelum matahari terbit sudah mati. Karena orang Yahudi sudah mengintai sebelumnya. Jadi rencana Allah itu tetap bagus ya Bu ya. Akhirnya tetap dikhianati juga. Nabi Isa alaihissalam tetap dikhianati juga. Cuman terbukti ternyata umat Islam sangat memuliakan Maryam.
ibunya Nabi Isa, bahkan Allah pun mengabadikan satu-satunya nama surat dalam Al-Quran yang bernama Maryam. Cuman satu itu, Bu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan bagi ibu-ibu bagaimana menjadi perempuan yang dirindukan surga. Jadi ingat tadi, Bu, ya, perbanyak-banyaklah ibadah di saat kita sendiri, perbanyak zikir, jangan lepaskan zikir, jangan lepaskan bersolawat, pasti akan merasakan keajaiban. Ibu ingat enggak perempuan model Mesir yang tidak pernah sholat dapat peran main film menjadi Rabiatul Adawiyah yang harus bersolawat setiap waktu, tobat jadinya, Bu. Apalagi ibu yang udah baik, orang baik, gara-gara solawat tuh lah, Bu, padahal tidak pernah sholat, seksi. Gara-gara peran Rabi'ah al-Adawiyah yang harus bersolawat filmnya, dan berapa kali scene-nya diulang-ulang, ulang solawat lagi, solawat. Jadi baik deh, Bu. Apalagi ibu-ibu yang udah baik, saudara-saudari yang udah baik nih. Entahlah, mungkin di antara Allah aja rezeki lagi, Bu. Kok dapat rezeki, kok ada ini, entahlah, Bu. Pokoknya sedap lah. Sebetulnya kita pernah mengalami itu, Bu. Cuman akhirnya kita mau balik lagi ke situ tuh, duniawi udah terlalu lekat kadang-kadang ke diri kita nih. Ya, itulah, Bu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silahkan. Yang pakai tulisan boleh. Ya, silahkan, Ibu. Oh, mic-nya cuma satu ya, Bu. Nggak apa, Bu? Buat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madinah. Nah, kita juga bertanya seperti Ustaz bilang tadi, kejadian tadi itu di bulan Muharram. Nabi Isa terbebas dari Fir'aun, Nabi Musa terbebas dari Fir'aun di 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub keluar dari ikan 10 Muharram. Yang ingin Anda tanyakan, bukankah penetapannya itu pada saat Rasulullah hijrah? Bagaimana cara menghitung ke belakangnya? Baik. Demikian saja, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang baik ya, Bu, ya. Bagus pertanyaan Ibu nih. Apakah Maryam itu dia tidak beraktivitas karena dia sudah dinazarkan di Baitul Maqdis, Bu? Jadi kegiatan aktivitasnya itu tetap seperti biasa, tapi berupa pelayanan, kebaikan, menolong orang dan beribadah. Dan dia ikut juga membersihkan Baitul Maqdis itu, Bu, membersihkan tempat ibadah orang. Jadi dia tetap beraktivitas sama seperti ibu-ibu semua, cuman yang lebih mengarah ke pelayanannya kepada Allah. Menjadi orang baik lah, Bu, manfaat lah gitu. Bergaul macam ibu kan, bergaul ini kan manfaat nih, Bu, mengingatkan saling kebaikan. Jadi gimana kita mengarahkan kegiatan kita itu kepada hal-hal yang bermanfaat seperti ini, salah satu contohnya gitu, Bu. Kalaupun bersenang-senang tetap juga manfaat. Ibu padahal liburan tapi bisa juga ibu tadabbur alam gitu, ya Allah. Sejuknya ini kan bisa kita seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya, Bu, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri innallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menetapkan dalam satu tahun itu 12 bulan. Begitulah ketetapan dalam kitabnya dari mulai langit dan bumi diciptakan. Jadi sebetulnya lama, Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang waktu Rasulullah itu ditetapkan sebab tidak ada tahunnya. Tanggal ada, bulan ada, tahun enggak. Kayak Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Jadi angkanya enggak ada. Itulah mulai kita hitung ya, kapan kita supaya bisa ditetapkan ada tahun satunya. Maka ditetapkanlah ketika Rasulullah hijrah. Padahal itu bukan di bulan Muharram, Rasulullah itu hijrah. Cuman dihitung itu dijadikan 1 Muharram. Gitu. Ada yang lain lagi, Bu? Silahkan. Karena kita masih ada waktu.
Ada yang lain lagi Bu, silakan. Baik, rasanya udah lengket semua nih Bu ya. Jadi orang suci kita udah tahu ciri-cirinya Bu. Kan tinggal jalanin aja lagi nih Bu. Tahap-tahap gitu ya Bu ya. Saya yakin Bu, kalau kita udah dapat kenikmatan dari ibadah itu memang beda. Saya ngelihatnya Bu dari jamaah tabligh gitu ya Bu ya. Mereka tuh kan sangat kuat dari sisi ibadah gitu Bu ya. Tapi memang iya Bu, perubahannya tuh dahsyat, cepat. Kita melihat dari sisi positifnya yang ibadahnya ya Bu ya, itu luar biasa dampaknya gitu. Makanya mereka itu ngejar betul, tidak terlambat takbiratul ula, pokoknya apapun yang terjadi tetap sholat berjamaah itu loh Bu. Sebab apa? Mereka merasakan kenikmatannya gitu. Jadi seperti orang-orang di Mekah tuh Bu, ada yang punya hotel bukanya cuma sekali setahun gitu Bu. Udah dapat dia duit ibadah aja dia lagi Bu. Jadi 11 bulan dia ibadah. Dia hanya membuka tempatnya itu pas musim haji aja, hotelnya kan udah banyak terima duit tuh Bu. Udah cukup untuk 1 tahun udah ibadah. Jadi Bu jangan heran ya. Yang dapat sab pertama di Masjid Nabawi itu aja orangnya itu Bu. Jam berapa coba datangnya tuh? Udah yang 40 tahun, 37 tahun dia pokok dapat sab di depan. Apa enggak santai Bu? Duit banyak, usaha ada. Dia tinggal ibadah-ibadah aja lagi Bu. Kita udah ada usaha malah sibuk dengan usaha itu jadinya kan Bu kan. Itu yang harus kita rubah tuh Bu. Ada yang lain Bu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya silakan Bu. Dan keturunan. Kalau kita minta doa itu Allah menitipkan anak cucu hamba kepadamu, bisa, hampir sama tuh Bu. Jadi kita menitipkan ke Allah, Allah lah yang menjaga dia. Karena apa nih Bu ya, kalau kita yang pakai cara kita untuk menasihati kamu ndak boleh gini ya nak, kadang masuk kadang ndak Bu. Karena kita itu kan caranya beda-beda nih Bu. Dalam menanggapi anak, ada yang kadang ngegas kita langsung jadi nanti. Tapi kalau udah kita titipkan ke Allah tuh Bu, pokok dekati aja Allah, nanti Allah yang merangkainya gitu. Apakah doa-doa saya juga dikabulkan oleh Allah? Enggak juga Bu. Banyak juga bisa mendoakan anak enggak kena, ada juga gitu. Di situlah lagi ujiannya. Sebab apa Bu? Kalau doa-doa kita ini dikabulkan terus saja Bu ya, agak kurang munajat kita. Tapi kalau yang kedua agak bisa merendahkan hati kita. Kalau enggak Bu, sempat anak saya baik semuanya, saya pamer dong sama ibu. Anak saya yang pertama Bu. Nih, anak saya kedua, tapi kalau ada yang meleset Bu kan agak pendiam ya dia Bu. Itu maksudnya Bu. Jadi tidak semua doa gitu. Macam Abu Bakar kan stres juga ngadapi anaknya Bu. Sampai marah dia, udah meninggal pun masih juga nengok-nengok ke bawah bantal. Anaknya mau meninggal Bu. Apa yang ditengok-tengok dia tuh? Coba buka rupa nyimpan dinar dia Bu. Kau nih kata Abu Bakar. Udah mau meninggal kau dinar. Jadi masing-masing tuh ada ujiannya gitu Bu. Penting kita terus doakan ke Allah. Nah nanti Allah cuman Bu ya yang di Allah ini anak tuh dia tetap baik, dia tetap pada koridornya, dia cuman mungkin agak kurang bisa nerima kalau kita yang ngomong ke dia. Tapi titipkanlah anak kepada Allah, itu yang paling aman Bu. Kadang dicemeh orang juga banyak kerja Allah yang lain lagi tak kan anak kita lah juga. Kadang ada juga Bu yang seperti itu tuh gitu. Karena apa Bu ya, mungkin di sisi keyakinan kan kita kadang berbeda ya Bu ya. Keyakinan itu maksud bukan agama. Cara orang itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang terlalu ilmiah gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita kan ada tahu begini ada begini. Betul. Cuman 99% itu Allah gitu. Usaha kita tuh 1% cuman. Sisanya itu Allah lah itu. Yang membukakan rezeki kita gitu Bu ya. Ada orang duduk saya santai duit banyak Bu. Contoh nih Bu, ada gori masjid. Dia tuh nggak punya sepeda motor Bu. Pas pulang dia ke kampung, datang orang kaya di kampung dibilang, "Tat, doakanlah tanah saya ini jual." Nggak jual doh Tat. Udah macam-macam, udah turun harga nggak juga jual. Rupanya Ustadz tuh nggak ada mendoakan Bu, bahkan lupa dia karena dia nganggap nggak mungkin juga. Lupa nelpon ibu tuh Bu, alhamdulillah Ustadz, doa Ustadz makbul pada itulah rezeki ya Bu ya, rezeki yang dapat onda itu ada ya Bu. Nah, jadi memang
Sikit usaha kita Bu untuk mencari apapun di dunia ini, hanya sedikit. Tapi kalau kita minta ke Allah, nah saya lihat Bu, laki-laki yang ahli ibadah Bu, saya terus terang iri nengok bapak itu. Dia mengamalkan jauh sebelum masuk waktu sholat sudah di masjid. Itu yang diamalkan dia. Yang ceramah tidak bisa ngamalkan Bu, dia ngamalin loh Bu. Ibu tahu enggak, saya tanya ke dia, apa keajaiban yang bapak terima? Segan saya cerita Ustaz. Jadi orang kaya saya sekarang nih Ustaz. Kerja sesekali tapi cukup untuk 6 bulan. Dapat sesekali itu Bu, dapat untuk 3 bulan. Memang mantap Ustaz ceramah Ustaz tuh. Ustaz pasti udah banyak dapat keajaiban, malu. Saya dapat dari bapak aja kata saya. Murah rezekinya Bu. Umrohnya udah sampai 3 kali kata Bu ya. Diajak-ajak orang Bu. Ada aja rezekinya tuh. Dia mintanya ke Allah, Allah yang gerakkan hati orang di bumi Bu. Kerja santai Bu, duit banyak Bu. Orang aja tuh, tolong ini Pak, dapat duit itu udah bisa duduk. Jadi udah dia standby aja, ibadah penting ekonomi dia aman gitu. Baik, ada lagi Bu? Atau kakak-kakak yang ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi samil alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyika min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma anti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sarana man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.